dari pengelompokan berdasarkan jumlah pengeluaran per bulannya, kelas menengah dan calon kelas menengah itu termasuk dalam kelompok pendapatan menengah ke bawah. Yang kalau kita lihat datanya nih, kelompok pendapatan menengah ke bawah itu paling mendominasi di populasi Indonesia karena mencapai 69%. Dan mereka juga yang paling tertekan ketika kondisi ekonomi Indonesia ini sedang terguncang, bahkan terancam bisa turun kelas loh. Hai Conomis di sini, apa kabarnya di sana? Terutama kamu yang termasuk dalam kelas ekonomi menengah. Iya kamu, gimana kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun isi dompet tuh rasanya cepet banget habisnya. Tapi sebelumnya kita samakan dulu nih persepsi siapa aja yang masuk dalam kelompok kelas menengah. Kalau menurut Bank Dunia, kelas ekonomi masyarakat itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah pengeluaran per bulannya. Dimulai dari kelas miskin, itu pengeluarannya kurang dari Rp354.000 per bulan. Lalu ada lagi kelas rentan, itu pengeluarannya Rp354.000 hingga Rp532.000 per bulan. Sementara calon kelas menengah, itu pengeluarannya dari Rp532.000 hingga Rp1,2 juta per bulan. Dan yang kelas menengah, itu pengeluarannya Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan. Dan kelas atas itu baru pengeluarannya lebih dari Rp6 juta per bulan. Nah, dari pengelompokan berdasarkan jumlah pengeluaran per bulannya, kelas menengah dan calon kelas menengah itu termasuk dalam kelompok pendapatan menengah ke bawah. Yang kalau kita lihat datanya nih, kelompok pendapatan menengah ke bawah itu paling mendominasi di populasi Indonesia karena mencapai 69%. Dan mereka juga yang paling tertekan ketika kondisi ekonomi Indonesia ini sedang terguncang, bahkan terancam bisa turun kelas loh. Nah, pertanyaannya kok bisa sih kayak gitu? Kita lihat ya fakta-faktanya. Menurut survei konsumen Bank Indonesia di bulan Mei 2024 dibandingkan bulan sebelumnya nih, rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi memang menurun dari 73,6% menjadi 73%. Lalu proporsi pendapatan untuk membayar utang atau cicilan itu meningkat dari 9,7% menjadi 10,3%. Sementara itu, proporsi pendapatan untuk disimpan atau ditabung angkanya stuck alias mandek di 16,6%. Oke, selanjutnya kita lihat data dari tahun ke tahunnya nih ya. Menurut survei konsumen Bank Indonesia per 2017 hingga 2023 dengan respondennya yaitu kelas menengah dan calon kelas menengah. Bisa kita lihat datanya bahwa porsi pendapatan yang digunakan untuk menabung itu telah menurun. Kalau di tahun 2017 itu mungkin porsi pendapatan yang digunakan untuk menabung sekitar 20,3%, maka di tahun 2023 turun menjadi 15,7%. Tapi di sisi lain nih, jumlah pendapatan yang digunakan untuk membeli kebutuhan primer itu melonjak di tahun 2024. Kalau misalnya di tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, jumlah pendapatan yang dipakai buat membeli kebutuhan makanan dan minuman mungkin hanya sekitar 13,9%, maka di bulan Mei 2024 itu jumlah pendapatan yang dipakai buat membeli kebutuhan makanan dan minuman naik 2 kali lipat menjadi 26%. Nah, itu tandanya apa coba? Berarti nih memang semua harga lagi serba mahal. Udah gitu pengeluaran jadi semakin banyak, cicilan juga banyak, dampaknya daya beli semakin melemah. Tapi di sisi lain laju pendapatannya juga nggak nambah-nambah dan akhirnya jumlah tabungannya pun stuck atau bahkan juga bisa minus. Sampai-sampai nih muncul fenomena mantap di kalangan kelas ekonomi menengah atau calon kelas menengah. Mantap di sini artinya adalah makan tabungan. Dengan kata lain nih, karena pendapatannya udah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya kelas menengah dan calon kelas menengah ini menggunakan uang tabungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga membayar cicilan. Makanya posisi kelompok kelas menengah itu dilematis banget sih. Dibilang miskin ya nggak juga ya, karena kan gajinya sudah termasuk pendapatan kelas menengah. Tapi mau kerja bagaikan kuda, gajinya tetap aja cepat habis karena pengeluarannya banyak, harus bayar cicilan, udah gitu semua harga lagi serba mahal. Selain itu juga ada ancaman tidak punya gaji karena badai PHK lagi ada di mana-mana. OMG banget kan tuh. Nah, selain itu nih ya, di sisi lain,
kelompok kelas menengah ini juga bukan tergolong miskin. Akhirnya nggak ngedapetin juga tuh program bantuan sosial dari pemerintah. Nah, terus apa dong yang paling dibutuhkan oleh kelompok kelas menengah? Ya apalagi kalau bukan banyaknya lapangan pekerjaan dan gaji tinggi yang disesuaikan dengan semua harga yang lagi serba mahal. Bahkan para ekonom itu juga mengusulkan pemerintah untuk mendorong warga kelas menengah biar bekerja di sektor formal sehingga bisa mendapatkan gaji tinggi dan terlindungi jaminan sosial. Jadi teman-teman kelas menengah, tenang ya, kamu tidak sendiri. Kamu boleh loh ceritain unek-unek kamu di kolom komentar, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and share konten ini. Sampai jumpa.